Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan melakukan perintah Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, doa kita, salat dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang selama ini diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatil uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam semesta, yaitu dunia beserta isinya, bisa menjadi tempat yang ramah, yang indah, yang bagus, tapi juga tempat bisa menjadi tempat yang buruk. Bagaimana tergantung tiga golongan orang ini. Seandainya golongan ini baik, maka dunia dan alam semesta ini akan ikut menjadi baik. Jika ketiganya rusak, maka alam ikut menjadi rusak. Mereka adalah para ulama, pemimpin, dan orang-orang kaya. Ulama yang menguasai syariat, yang memahami ilmu agama yang dibawa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama memberikan ciri khas ulama akhirat, bukan ulama dunia, tetapi ulama akhirat adalah ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Dia mengajarkan ilmu kepada umat manusia, menyeru untuk selalu mengerjakan kebaikan dan mencegah dari melakukan keburukan. Itulah ulama yang seperti inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris para nabi, para makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yaitu para ulama. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu, tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Rasulullah pernah mengingatkan juga di dalam sabdanya, al ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warithul ilma faman akhada bihadzin wafir. Ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa di antara kalian yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang begitu banyak dari Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya, mari kita selalu mendampingi para ulama. Kita hadiri majlis-majlis mereka, kita ambil ilmu-ilmu yang disampaikan, menghadiri majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mulia di sisi Allah, lebih utama daripada orang-orang yang melakukan sholat 1000 rakaat, melayat 1000 jenazah, dan menjenguk 1000 orang sakit. Itulah kemuliaan duduk dan bisa hadir bersama para ulama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah para pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Mereka termasuk satu dari 7 golongan yang nanti mendapatkan naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil seorang pemimpin
akan mengantarkan kepada keutamaan-keutamaan yang jauh lebih banyak dari apa yang sudah dia kerjakan. Rasulullah bersabda, la yaumun min imamin adil khairum min ibadatir rajuli wahdahu sittina ama. Sungguh suatu hari yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil jauh lebih baik daripada orang yang beribadah, melakukan ibadah sendirian selama 60 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pula mengingatkan melalui sabdanya, innal muqsitina indallah ala manabirin min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Sesungguhnya orang-orang yang adil akan berada dekat nanti dengan Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Yaitu mereka siapa? Mereka yang adil di dalam hukum, menerapkan hukum. Mereka yang adil kepada keluarga mereka. Mereka yang adil serta dan amanah kepada mereka ketika diberikan emban amanah dan tugas tersebut. Itulah para pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam warga, pemimpin dalam kepemimpinan negara, dan semua manusia pada hakikatnya adalah pemimpin dan kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai hadirin sidang Jumat, adalah golongan orang-orang kaya yang ringan tangannya dalam memberi. Harta yang berkah adalah harta yang berada di tangan orang soleh, di tangan orang baik. Orang kaya, orang yang soleh akan menjadikan hartanya sebagai jembatan dalam berbuat yang terbaik. Dia membelanjakan hartanya untuk membantu orang-orang lemah. Ia memperbanyak infak dan sedekah serta tidak lupa berzakat. Kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk berinfak, untuk bersedekah. Siapapun di antara kita, Allah tidak pandang kaya ataupun miskin, punya ataupun tidak, tetapi di dalam genggaman kita ada harta yang harus kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berinfak, dengan cara bersedekah, engkau berikan ke majlis taklim, engkau berikan ke musala, engkau berikan ke masjid, atau engkau berikan infak sedekah tersebut ke pondok-pondok pesantren. Oleh karenanya, infak atau harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah kelak nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengingatkan dalam hadis, man talabad dunya halalan ta'attufa 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyali wa ta'attufan 'ala jari laqiyallahu wajhahu kal qamar lailatal badri. Barang siapa mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menjaga dirinya supaya tidak berminta-minta, tidak berharap kepada manusia, dan berusaha untuk mencukupi keluarganya dari usaha dan nafkah kita, serta supaya dapat ikut berbelas kasih, membantu saudara, membantu tetangga, membantu teman atau siapapun yang membutuhkan, maka kelak janji Allah, dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dengan wajahnya bagaikan bulan malam purnama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan, mulai dari yang berinfak, mulai dari orang-orang yang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ulama. Mudah-mudahan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kelak nanti di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberikan keutamaan dan kemuliaan, diberikan derajat dan kedudukan tinggi, dan yang intinya adalah kita semua dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad